Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Ibu Lailatul Mutmainnah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tema kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita bisa memahami isi dan pesan pokok surat Al-Ma'un. Tujuan yang kedua, agar kita bisa menyimpulkan pesan-pesan pokok dari isi surat Al-Ma'un. Sedangkan tujuan yang ketiga, agar kita dapat menyusun aksi-aksi nyata kita yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Ma'un. Anak-anak, masih ingat dengan materi surat Al-Ma'un pada pertemuan yang lalu? Tentunya masih ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama dulu bacaan surat Al-Ma'un yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita baca bersama-sama ya. Wah, hebat sekali. Ternyata anak-anak semuanya sudah bisa dan sudah hafal membaca surat Al-Ma'un dengan baik. Subhanallah. Sekarang, mari kita bersama-sama menyimak terjemahan surat Al-Ma'un. Anak-anak, silakan dilihat pada layar yang telah Ibu sediakan ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang informasi singkat mengenai surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Dan di dalam surat Al-Ma'un berisi teguran bagi orang-orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim, serta orang-orang fakir dan miskin. Nah, ayo, siapa yang di awal tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan benar? Ya, ini dia. Yang bisa menjawab pengertian anak yatim tadi siapa ya? Nah, pengertian anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia usia balik. Adapun yatim piatu adalah anak yang telah ditinggal wafat ayah dan ibunya sebelum dia usia balik. Dan agama kita, agama Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk selalu menyayangi dan menghormati anak-anak yatim piatu. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita jika kita bersinggungan atau berteman dengan anak-anak yang yatim? Yang pertama, tentu kita tidak boleh berkata kasar, menyakiti atau menghardik anak yatim tersebut. Kita juga harus memberikan perhatian dan bantuan pada mereka sebisa yang kita lakukan. Menyantuni kebutuhan dan pendidikan mereka, serta jika tidak bisa, kita cukup mendoakan kebaikan kepada anak-anak yatim atau teman-teman yatim yang ada di sekitar kita. Kira-kira kalian tahu apa tidak? Kenapa sampai Allah menurunkan surat Al-Ma'un? Nah, pasti tentunya ada sebab turunnya atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Ayat 1-3 dari surat Al-Ma'un ini diturunkan karena menurut singkat cerita pada satu riwayat, pada zaman dulu ada sekelompok orang yang menyembelih seekor unta. Pada saat itu datanglah seorang anak yatim yang hendak meminta sedikit dari hewan sembelihan unta tersebut. Namun apa yang didapat anak yatim tersebut? Dia tidak mendapatkan sedikit pun daging, bahkan mereka yang menyembelih itu malah mengusir
dan menghardik anak yatim tersebut. Sedangkan sebab turunnya ayat 4-7 dari surat Al-Ma'un diriwayatkan bahwa ada sekelompok orang-orang munafik yang dimana mereka sedang melaksanakan ibadah sholat. Namun, mereka melaksanakan sholat itu dengan khusyuk apabila mereka dilihat oleh orang lain, dengan tujuan supaya mereka dipuji sebagai orang yang khusyuk dalam sholatnya. Namun, jika tidak ada yang melihat, mereka sholat dengan seenaknya, bahkan mereka tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat tersebut. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang materi surat Al-Ma'un, saatnya sekarang kita bernyanyi. Kita merefresh otak kita sebentar ya. Baik, anak-anak silakan menyimak lagu yang Ibu sampaikan, kemudian anak-anak menirukan dan melanjutkan lagu ini bersama-sama ya. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Yuk dilanjutkan. Masya Allah, semuanya kompak dan hebat. Oke, sekarang mari menyimpulkan pesan pokok surat Al-Ma'un. Anak-anak, silakan menyimpulkan pesan pokok surat Al-Ma'un ini dalam tugas kelompok ya. Baik, kesimpulannya bahwa pesan pokok surat Al-Ma'un yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Kita juga harus peduli dan membantu kepada fakir miskin. Saat melaksanakan sholat, hendaknya dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Perbuatan pamer dan tidak mau membantu sesama adalah perbuatan yang tercela. Anak-anak hebat, yuk sekarang kita sama-sama menulis 3 langkah aksi nyata kita, sikap kita yang hendaknya kita lakukan ke depan, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih hebat sesuai dengan pesan surat Al-Ma'un. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, kita sama-sama menyimpulkan ya. Yang pertama, surat Al-Ma'un mengingatkan kita supaya kita beribadah dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Orang yang beriman hendaknya wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Allah mencela sikap riya atau pamer dan orang-orang yang lalai dalam beribadah. Kepedulian sosial adalah hal yang paling penting yang diajarkan oleh agama Islam. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih anak-anak, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Lailatul Mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.